Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. It's Riwi Diah Pangesti. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin mencoba membahas tentang uji hipotesis. Nah, ini adalah materi kuliah biostatistika yang ke-8. Uji hipotesis ini saya bagi pembahasannya menjadi dua bagian. Ini adalah bagian pertama. Apa saja yang akan kita pelajari di bagian pertama ini? Di antaranya adalah uji hipotesis, jenis-jenis hipotesis, tipe kesalahan, dan prosedur pengujian hipotesis. Selamat menyimak. Sebelum kita melanjutkan itu uji hipotesis dan bagaimana cara melakukan pengujian hipotesis, kita review terlebih dahulu beberapa materi kita yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang populasi dan sampel. Pasti teman-teman sekalian sudah pada ngerti ya apa itu populasi dan apa itu sampel. Populasi adalah beberapa unit pengamatan yang akan kita amati, sementara sampel adalah bagian dari populasi. Sampel juga boleh sebanyak populasi atau boleh juga sebagiannya saja. Nah, di populasi ini kita memiliki beberapa karakteristik, diantaranya mu atau lambang dari rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, ragam atau varian, dan juga proporsi. Begitu juga di sampel. Di sampel juga memiliki beberapa karakteristik. Nah, tujuannya apa pengambilan sampel ini? Untuk menduga karakteristik dari populasi. Nah, karena tujuan dari pengambilan sampel itu diantaranya adalah untuk menduga karakteristik dari populasi, maka timbul pertanyaan di sini. Apakah benar sampel yang kita ambil ini dapat menggambarkan populasinya? Apakah benar kita percaya bahwa rata-rata dari sampel yang kita ambil ternyata menggambarkan dari rata-rata populasinya dan sebagainya? Nah, itulah yang akan kita pelajari di pengujian hipotesis. Uji hipotesis itu merupakan sebuah proses atau langkah-langkah untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Tujuannya apa? Yaitu untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji itu ditolak atau diterima, dan untuk menarik kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Sebelum kita lebih lanjut membahas bagaimana cara melakukan pengujian hipotesis, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu hipotesis. Nah, hipotesis atau hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu hypo dan thesis. Hypo artinya tersembunyi, sementara thesis artinya pernyataan. Nah, berdasarkan asal katanya ini, maka hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan tentatif mengenai karakteristik suatu parameter yang belum diketahui kebenarannya secara pasti dan perlu dibuktikan secara saintifik. Maka dengan demikian akan ada beberapa kata kunci nih untuk mengartikan apa itu hipotesis. Di antaranya yang pertama adalah dugaan saintifik. Itu adalah dugaan yang tidak asal-asalan ya, yang berdasarkan metode ilmiah. Kemudian yang kedua bersifat tentatif atau sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena perlu pengujian, perlu dibuktikan. Contohnya, pemberian vaksin Sinovac dapat meringankan gejala pada penderita COVID-19. Nah, sebelum kemudian vaksin Sinovac ini didistribusikan kepada masyarakat, maka sebelumnya ini akan dilakukan percobaan-percobaan dalam menguji keefektifan vaksin Sinovac ini. Klaim dari mereka itu adalah bahwa pemberian vaksin Sinovac dapat meringankan gejala pada penderita COVID-19. Kemudian ada lagi pernyataan yang kedua nih, vaksin Moderna lebih efektif dibandingkan Sinovac. Ini juga ya, ini perlu pembuktian. Selanjutnya muncullah pula hipotesis statistik atau yang sering disebut dengan hipotesis penelitian.
yaitu sebuah hipotesis mengenai dugaan terhadap keadaan suatu populasi. Hipotesis ini harus diuji secara statistik sehingga kita dapat menerima atau menolaknya. Contoh yang lain nih selain yang tadi ya, kalimat hipotesis itu yang pertama, terdapat perbedaan rata-rata produktivitas varietas gandum A dengan produktivitas varietas gandum B. Kemudian contoh yang kedua, pemberian pupuk urea dan NPK berpengaruh pada pertumbuhan tanaman cabai. Gitu. Nah, kedua kalimat ini atau kedua pernyataan ini itu membutuhkan pembuktian. Ya, apa benar sih penambahan pupuk urea dan NPK itu benar-benar berpengaruh terhadap pertumbuhan cabai? Kemudian jika iya berpengaruh, maka pengaruhnya itu seberapa besar? Dan jika memang berpengaruh dan memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan tanaman cabai, seberapa dosis yang perlu kita berikan untuk pupuk urea dan NPK ini? Dan kemudian perlu dibuktikan. Nah, sekarang ada jenis-jenis hipotesis. Secara umum ada dua jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0 yang sering dilambangkan dengan H0. Ini adalah untuk menyatakan ketidakadaan hubungan antar variabel atau tidak terdapat perbedaan antar kategori. Dan hipotesis yang kedua adalah hipotesis alternatifnya yang sering dilambangkan dengan H1 atau juga HA. Ini berarti kebalikan dari hipotesis 0 tadi. Kalau hipotesis 0 itu menyatakan tidak terdapat hubungan atau tidak terdapat perbedaan, maka hipotesis 1 berbunyi menyatakan hubungan atau terdapat perbedaan. Selanjutnya, hipotesis alternatif ini juga sangat berpengaruh dengan pemilihan pengujian. Apakah pengujian yang kita pilih satu sisi atau pengujian yang kita pilih dua sisi? Ini sangat bergantung pada kasus yang akan diuji. Apa itu pengujian hipotesis satu sisi atau one tile? Yaitu uji beda dengan salah satu kategorinya itu menyatakan lebih besar atau lebih kecil. Sementara pengujian dua sisi atau two tile itu adalah pengujian hipotesis, pengujian beda tanpa melihat apakah kategori satu lebih besar atau lebih kecil daripada kategori lainnya. Nah, sebagai contoh, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Untuk pengujian satu sisi atau one tile, misalkan penambahan kapur atau CaCO3 pada tanaman kedelai di tanah potzolik merah kuning dapat meningkatkan produktivitas hasil kedelai. Nah, di sini ada kalimat meningkatkan, berarti meningkatkan itu menambah banyak atau menambah bagus, seperti itu ya. Nah, maka dari sini dapat kita inisiasikan hipotesisnya menjadi seperti ini. H0 mu sama dengan mu 0. H1 mu lebih besar dari mu 0, di mana mu adalah penambahan rata-rata produktivitas hasil tanaman kedelai yang diberi kapur atau CaCO3. Sementara mu 0 adalah tanaman kedelai yang tidak diberi kapur. Karena penambahan kapur dapat meningkatkan produktivitas hasil kedelai, maka rata-rata yang mu ini, yang penambahan kapur, diberi tanda lebih besar daripada rata-rata tanaman kedelai yang tidak diberi kapur. Nah, seperti itu ilustrasi tentang pengujian satu sisi atau one tile. Sekarang kita lihat ilustrasi untuk pengujian dua sisi atau two tile. Ilustrasinya seperti ini. Masih kasus yang sama. Terdapat indikasi bahwa pemberian kapur CaCO3 pada tanaman kedelai dapat memberikan perbedaan produktivitas hasil tanaman kedelai. Nah, di sini hanya berbeda sedikit sekali dari kalimatnya ya. Kalau kalimat yang pertama tadi meningkatkan, kalimat yang kedua ini memberikan perbedaan. Di mana kalimat memberikan perbedaan ini kita tidak tahu persis apakah bisa meningkatkan atau justru bisa menurunkan, atau bisa meningkatkan pada dosis-dosis tertentu atau justru malah menurunkan pada dosis tertentu. Nah, karena kita belum tahu apakah penambahan kapur itu meningkatkan atau menurunkan atau bahkan sama, maka inisiasi hipotesisnya menjadi seperti ini. H0
mu sama dengan mu 0 dan H1 mu tidak sama dengan mu 0. Sama ya, mu-nya adalah tanaman kedelai yang diberi kapur, sementara mu 0-nya adalah produktivitas tanaman kedelai yang tidak diberi kapur. Ini ada dua tipe kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika kita sudah merumuskan hipotesisnya, maka kita juga harus mengetahui tipe-tipe kesalahan saat akan mengambil keputusan. Nah, jadi dalam statistika ini ya, kita tuh tidak bisa mengklaim bahwa sesuatu itu benar. Oh iya, ternyata penambahan CaCO3 ini benar-benar menambah produktivitas tanaman kedelai misal. Tetapi tetap ada peluang-peluang terjadi kesalahan. Nah, kesalahan dalam statistika itu dilambangkan dengan kesalahan tipe 1 yang dilambangkan dengan alfa dan kesalahan tipe 2 yang dilambangkan dengan beta. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan menolak H0 padahal H0 itu benar. Maksudnya begini, kalau kita menolak H0 itu berarti jika kasusnya adalah penambahan CaCO3 tadi ya, berarti penambahan CaCO3 itu benar-benar meningkatkan produktivitas tanaman kedelai. Nah, kita menolak H0 tuh, padahal H0 benar, padahal yang sebenarnya penambahan CaCO3 tidak memberikan dampak apapun terhadap produktivitas tanaman kedelai. Nah, peluang melakukan kesalahan tipe 1 ini dilambangkan dengan alfa dan kemudian disebut dengan tingkat signifikansi atau significance level. Peluang tidak melakukan kesalahan tipe 1 berarti pengurangannya 1 min alfa, disebut tingkat kepercayaan atau confidence level. Nah, kemudian tipe kesalahan kedua adalah kesalahan tipe 2 yang dilambangkan dengan beta. Apa itu? Kesalahan tidak menolak H0 padahal H0 salah. Nah, kita tidak menolak H0, berarti kalau tidak menolak H0, kita menerima H0. Berarti tidak ada pengaruhnya penambahan CaCO3 atau kapur terhadap produktivitas tanaman kedelai tadi. Padahal seharusnya terdapat pengaruh, terdapat perbedaan produktivitasnya setelah kita berikan CaCO3. Nah, peluang melakukan kesalahan tipe 2 ini dilambangkan dengan beta. Dan peluang tidak melakukan kesalahan tipe 2 ini sebesar 1 min beta yang disebut dengan tingkat kekuatan uji atau the power of test. Nah, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan melakukan prosedur pengujian hipotesis. Nah, jadi ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan saat kita akan melakukan hipotesis. Prosedur yang pertama adalah menetapkan hipotesisnya, yaitu H0 dan H1. Tentu saja ini berdasarkan kasusnya ya. Kemudian yang kedua, kita menentukan statistik uji yang akan kita gunakan. Apakah uji beda 2 rata-rata yang biasanya dipakai adalah uji T, atau uji beda untuk beberapa kategori, untuk lebih dari 3 kategori, atau kita bisa menggunakan ANOVA atau pula uji beda proporsi yang biasanya digunakan uji chi-square. Nah, contoh-contoh uji statistik ini hanya sebagian kecil saja ya teman-teman, karena masih banyak sekali statistik uji yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya prosedur yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah menentukan tingkat signifikansi, yaitu alfa. Biasanya untuk kasus-kasus di pertanian atau di biologi itu nilai alfanya 0,05 atau 5%. Tingkat kesalahannya itu 5%. Jadi kalau tingkat kesalahan 5%, maka kita memiliki tingkat kepercayaan 1 dikurang 0,05 yaitu 95%. Nah, kita percaya terhadap kasus tersebut apabila ditarik kesimpulan itu sebesar 95%. Nah, beda lagi kalau kasusnya itu di kedokteran, misalnya untuk menguji keefektifan obat tertentu atau vaksin tertentu. Nah, itu tentu saja menggunakan tingkat signifikansi yang lebih kecil lagi, bisa 0,001 atau bahkan 0,0001 gitu. Nah, selanjutnya prosedur yang ketiga atau langkah yang ketiga dalam melakukan pengujian hipotesis
keempat maksud saya, yaitu menghitung uji statistiknya. Jadi kalau kita udah menentukan statistik uji yang dipakai itu apa, apakah uji T, uji Z, ANOVA, dan lain sebagainya, maka kita akan melakukan perhitungan terhadap pengujian tersebut. Nah, jika kita tidak ingin menghitung secara manual, maka dapat juga dilakukan dengan bantuan program-program statistik seperti SPSS, Minitab, dan lain sebagainya. Langkah terakhir dalam pengujian hipotesis adalah pengambilan keputusan. Jadi, setelah kita mengetahui nilai dari statistik ujinya, maka dapat kita tarik kesimpulan. Apakah kesimpulannya itu kita tolak H0 atau terima hipotesis 0. Dalam pengambilan keputusan, kita juga berpedoman pada kaidah-kaidah pengambilan keputusan. Secara umum, ada dua pendekatan untuk kaidah pengambilan keputusan. Di antaranya adalah pendekatan klasik dan pendekatan probabilistik. Pendekatan klasik itu berarti kita membandingkan nilai hasil perhitungan uji statistik dengan nilai pada tabel. Kalau uji statistiknya kita gunakan uji T, berarti kita bandingkan dengan T tabel. Jika uji statistiknya kita gunakan ANOVA atau F value, maka kita gunakan pembandingnya itu adalah F tabel. Begitu juga kalau statistik uji yang kita pilih itu adalah chi-square, maka kita bandingkan dengan chi-square tabel. Nah, pengujian seperti ini itu sangat bergantung pada besarnya nilai alfa dan apakah pengujian kita itu menggunakan pengujian satu sisi atau pengujian dua sisi gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat kaidah pengambilan keputusannya, yaitu tolak H0 jika nilai statistik ujinya lebih besar dari nilai tabel. Dan sebaliknya itu berarti gagal tolak H0 jika nilai statistik ujinya lebih kecil dari nilai tabelnya. Pendekatan yang kedua itu pendekatan probabilistik. Kita bisa menggunakan uji statistik menggunakan bantuan program seperti yang saya sebutkan tadi, SPSS, Minitab, R, dan lain sebagainya. Kaidah pengambilan keputusan untuk pendekatan probabilistik ini adalah tolak H0 jika nilai P value-nya lebih kecil atau sama dengan alfa, dan sebaliknya. Gagal tolak H0 jika nilai P value-nya lebih besar dari alfa. Nah, sekian dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai pengujian hipotesis. Untuk contoh dan uji-uji statistik apa yang bisa dilakukan atau digunakan, dan bagaimana cara kita memilih statistik uji yang mau kita gunakan, insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya.